anu ngadolimi namun dia bukakan ku Allah ya Allah. Subhanakala ya Allah ya Allah. Saya tersiksa kalau Subang itu datang dalam mimpiku. Nah itu makanya. Pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6 lah. Dupi ya sareng saha? Ini sama siapa? Oh Amel. Amel. Subhanallah. Kenapa jahat? Pas tahu ada ayah disiksa itu jam berapa? Setengah 5. Anji, aku merinding. Nah, sosok Danu inilah yang lantas mengungkap tersangka lainnya, yakni Yosef, si kepala keluarga dari kedua korban. Yo, Santai people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Duh, tapi memang In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy, linknya ada di Deskripsinya. ya. Kita bergeser dulu dari Ice Cold Kopi Shanidoy Jessica Wongso, bergeser dulu ke kasus lain yang sebenarnya mungkin kalau netizen beberapa sih bilang serupa tapi tak sama. Jadi gini Nyo, ini baru rame banget tadi malam. Hari ini juga masih rame. Kasus Subang. Oke, kasus Subang garis bawahin ya. Yang akhirnya terungkap nih, menemukan babak akhir yang akhirnya terungkap. Jadi kita flashback di tahun 2021 bulan Agustus, tanggalnya memang lupa detailnya, mohon maaf. Itu ditemukan ibu dan anak. Oke. Di sebuah bagasi Alphard kalau nggak salah, meninggoy. Oke. Digelar lah tuh kan case-nya ya. Terdapat 121 apa 120 saksi. Wow, banyak banget. 5 kali olah TKP. Sampai 2023 beberapa hari yang lalu belum ditemukan siapa pelakunya. Setahun? 2 tahun dong. Dari 2021 ya. Oh iya, maaf. Suami sampai cerita nangis-nangis di di depan makamnya, terus ramai juga tuh di depan Aiman dia cerita nangis-nangis, di depan makamnya dia nangis-nangis gitu. Sampai akhirnya beberapa hari lalu ada seseorang yang menyerahkan dirinya ke Pak Polisi. Dia bongkar semuanya. Itu 2 tahun tuh dokter sampai diundang sama dokter, bukan ya kalau salah, yang melakukan otopsi pihak kepolisian, pokoknya diundang sama Om Ded gitu. Iya. Nggak tahu ini nggak kebuka, udah 2 kali otopsi gitu. Udah ngasih clue segala macem, nggak diproses katanya atau kayak gimana, kita lihat. Sampai ada juga dari jalur mistis. Oke. Katanya dipanggil rohnya masuk segala macam. Jadi ada 2 tuh yang jadi korban tuh Ibu Tuti sama Amel. Oh, cewek dua-duanya ya. Dua-duanya Ibu cewek, pasti ibu dan cewek anak, ya. Iya. kan. Si Amel ini remaja atau udah agak dewasa gitu kan. Masuk tuh nangis-nangis segala macam, dia mention pelakunya ayah katanya tuh kan. Padahal ayahnya kan nangis-nangis segala macam. Iya. Ya enggak? Mirip-mirip. Oke. Ya udah, singkat cerita. Oh iya, sorry. Si Amel juga itu katanya datang ke mimpi orang yang mengotopsinya itu. Oke. Terus. Dan pada saat TKP ada pengecekan menggunakan anjing pelacak. Netizen yang ngeh bahwa katanya ada anjing pelacaknya itu ada mengendus salah satu orang, menggonggong gitu ke salah satu orang saksi. Itu netizen ngeh. Itu selama proses netizen tuh udah punya list yang dicurigai nih. Netizen yang dianggap intelijensinya kurang nih ya. Itu siapa tuh yang Nggak ngomong tahu. kayaknya kenal. Netizen kayak punya list gitu. Sampai akhirnya setelah 2 tahun berselang, ada yang ngomong, ngaku ke Pak Polisi. Dia mungkin gak tahan kena mental atau kayak gimana. Dia ngaku, dia buka semua dan ada 5 orang pelakunya. Orang terdekat. Wadidaunya ada video sih yang bilang ini melibatkan pihak kepolisian juga. Makanya sulit gitu. Oke. Tapi ini Subang. Oke. Kita meluncur dulu. Oke, meluncur. Nah, pertama mau buka dari sebuah ini poster yang dibuat sama netizen ya, dengan caption, jika di pengadilan mereka ternyata terbukti bersalah. Aduh anjir, setiap ya itulah atau ya pokoknya inilah Tuti sama Amel sebagai korban. Dan tersangkanya yang sekarang udah terbukti Yosef, Danu, Arigi, Mimin, Abi. Oke. Danu itu keponakan korban, dia yang pertama speak up.
Oke. Mungkin gak tahan kali mentalnya, dia mau jadi justice kolaborator aja apa Iya, gimana. iya, Dia iya. yang datang ke polisi, dia speak up, dia beberin semuanya. Yang dulunya jadi saksi. Iya. Oke, jadi yuk masih ada waktu buat speak up. Justice kolaborator. Nih yang kedua, dia adalah Yosef, ayah korban sekaligus otak katanya ya. Oke. Otak dalam muda ini. Yang ketiga, Mimin. Mimin adalah istri muda Yosef. Oke. Yang keempat, Arigin. Arigin adalah anak Mimin, which is anak Yosef dari istri muda. Iya. Yang kelima, iya. Abi. Abi juga anaknya. Ya Allah. Tuh. Tapi yo, Heeh. serupa tapi tak sama ya, tapi nggak tahu lah. Sebelum ini kan udah ketemu hasilnya, Mama mau flashback lagi ke video dia yang seberapa meyakinkannya, gemeteran, nangis gitu, dan ternyata 2 tahun kemudian Anda pelakunya luncur. Cus. Ninyo, Yes. polisi aja bisa dikadalin kata captionnya, apalagi cuma Aiman. Dia diwawancara sama Aiman. Ceki people. Play. Si aja dikadalin. Ini masih abu-abu. Apalagi Tidak cuma ada yang tahu Aiman. Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Ananda Amalia, Amel? Apa yang ingin Pak Yosef sampaikan kepada pelaku pembunuhan itu? Semoga kalau dia sadar untuk menyerahkan diri. Buat saya, kalau tidak terungkap tetap merasa sakit. Siapapun, saya tidak pandang bulu. Siapapun pelakunya. Masa sih? Itu bohong. Diedit. Semoga Allah cepat membukakan. Dan terima kasih sekali lagi kepada para penyidik telah memberikan pelayanan yang baik. Termasuk terima kasih kepada pendamping saya. Dia tuh seolah-olah komitmen untuk bagaimana kejujuran saya. Saya sampaikan semuanya itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada sedikit pun berbohong apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di jalan yang terbaik. Diganggu keinsertan anjir. Kurang meyakinkan, ada lagi di depan makamnya meluncur. Cus. Ini bukan Netflix, tapi ini jejak digital. Aduh, anjir. Drama Pak Yosef tangannya gemeteran sebelum jadi tersangka gitu. Kan Oke. 2 tahun kemudian setelah Iya, si iya, Danu itu, si keponakan itu speak up. Ya mungkin karena itu kan Pak Yosef istri muda dan 2 anak dari istri mudanya tuh kan Iya, iya, beserta Danu. Heeh. Mungkin mereka berempat kayak ya udah tidak ada gejolakan batin. Nah si Danu ini keponakan Iya. yang ada gejolakan batin kali ya. Akhirnya setelah 2 tahun nggak tenang kali, tidur nggak tenang. Iya pasti ada rasa bersalah dong. Betul, ceki people. Play. Andungan dolimi yang mudah bukakan ku Allah. Ya Allah. Subhana kalairu ya Allah. Ya Rabbi. Subhana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Sama Aiman ya. Ada Aiman. Kompas TV. Assalamualaikum Aiman Ainus ini sama Kompas TV. Amal yang ratu. Amal yang sekitar. Amal. Mugi Allah barokah hidayah. Sorry dipotong. Entah kenapa aku jadi kerimain scene yang di Netflix. Ya ini mah mungkin karena kemarin kebanyakan nonton itu Mama Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. kayak kerimain gitu. Cuman dari tadi nih aku Dari kayak tadi aku nih. gatel banget kayak pengen ngomong dari yang video sebelumnya. Itu kayak karena kan udah terungkap kalau dia pembunuhnya gitu kan. Sekarang pelakunya. Iya pelakunya gitu kan. Jadi kayak elah ngomong doang kayak gitu. Jadi kayak gimana sih gitu. Ini 2 tahun lalu. Iya maksud aku kayak yang tadi. Terus yang tadi tuh kan dia ngomong, ya saya berdoa semoga pelakunya cepat menyerahkan diri. Kayak ya bener kayak caption yang tadi itu terus doa buat diri sendiri ya Pak gitu, kayak karena udah tahu sekarang kan. Kalau dulu mungkin wah iya ya kasihan mungkin gitu juga kali. Dulu itu netizen nggak kemakan sama aktingnya dia 2 tahun lalu. Jadi 2 tahun lalu tuh kalau tadi ada komen-komennya kayak tuh nggak percaya dari 2 tahun lalu udah dibilang sama netizen gitu. Tapi netizen merujuk ke 2 orang doang, Danu sama dia. Oh. Dan ternyata sekarang begitu terungkap 5 gitu. Jadi dari 2 tahun lalu udah dicurigain netizen, apalagi pada saat momen digonggongin anjing. Iya. Anjing pelacak si Danunya gitu. Padahal situ sebagai saksi gitu. Iya.
Kalau si bapak ini nggak tahu, netizen mungkin ngeliat ada keanehan atau kayak Iya, gimana iya, ya, iya, atau ada iya, iya. wawancara gitu. Ini kita lanjut lagi aktingnya. Just Jangan ketahui pada surga ya Allah ya Allah. Lucunya, walaupun media TV ya kita nyebutnya ya, ngasih exposure Allah Maha kan. Mulia, Allah Maha Mulia, Allah Maha Mulia ya Allah. Di sini kan berarti point of view-nya sebagai orang yang terjoliminya ya. Iya. Walaupun dikasih exposure sebagai orang terjolimi, Al-Fatihah. di digital nggak kemakan sama netizen tuh kayak Nggak percaya, pada nggak percaya nggak sama percaya gitu sama si ayahnya bapak ya. ininya. Berarti selama 2 tahun itu ya belum ada pelaku siapa-siapa dong? Belum. Bahkan si dari pihak kepolisian yang mengotopsi sampai diwawancara Om Ded nih meluncur. Just Nih, ini dimimpikan korban ya, dokter forensik tahu pelaku pembunuhan di Subang. Tapi dia kan ya nggak mungkin dong. Saya tahu dari mimpi nggak mungkin. Iya, Jadi iya. dia sebisa mungkin kayak memberikan clue dari secara saintifiknya gitu. Tapi nih penjelasan Jackie People. play. Saya tersiksa kalau Subang itu datang dalam mimpiku. Ya itu makanya. Tapi ada Bu kasus yang akhirnya ibu mengatakan oke, sorry nih, gua angkat tangan nih, kayaknya gua nggak bisa nih. Kasus Subang. Kasus Subang. Saya dikejar di netizen tuh kasus Subang. Yang tahun 2021 tuh. Kenapa tuh? 18 Agustus. Kenapa angkat tangannya Bu? Ya belum ditangkap pelakunya, belum ada. Padahal saya udah otopsi kedua. Dan saya udah jelaskan, sudah paparan, udah kasih clue-cluenya gitu kan. Tapi ya belum ada tersangka sampai sekarang. Belum ada tersangka Iya. sampai sekarang. Iya. Wah itu. Kasus Subang ibu dan anak. Iya, iya. Netizen nanti diserang tuh saya tentang kasus Subang. Padahal bukan salah ibu dong. Kalau sebagai dunia di pekerjaan saya untuk menyajikan Nggak salah dong. data alat bukti udah selesai. Udah selesai Ya, kan. udah Tinggal ke polisi. Ya ibu juga polisi sih. Tinggal. Tapi saya gemes gitu ya. Iya maksudnya Bu, kenapa gitu kan? Benar. Padahal menurut saya itu bisa gitu kan. Harusnya bisa. Bisa. Gitu. Kan nonton CSI itu. Iya benar. Kita main DNA. Dan saya ngomongin di sini aja ya. Iya, Biar kenapa didengar nggak ya. diambil DNA-nya ya? Tinggal gitu dong. DNA-nya udah Mas Dedi. Udah. Lah udah dong kalau udah DNA-nya. Tapi nggak ada yang cocok. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang cocok, kita cari dari DNA yang saya saksi itu. Oke. Oke? Ternyata dari saksi itu juga nggak ada yang cocok. Oke. Kita tariklah garis keturunan ibu. Ya kan? Iya. Itu siapa tahu ada yang cocok nggak? Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Jam kematian nih. Jam kematian dia dibunuh. Memang jelas dia dibunuh kan. Karena saya kan otopsi, olah TKP situ. Jam segini sampai jam Bu Tuti meninggal mungkin jam ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis. Pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6 lah. Saya bermain dong di jam J itu. Handphone siapa yang online? Ambillah DNA-nya. Kita di TKP itu udah ada 2 DNA yang kita duga pelaku yang asing. Udah nggak Mas Didi? Mohon maaf ya Pak kabar reskrim. Berarti lamban dong. Gue nggak ngomong. Gue yang ngomong. Gak apa-apa lah. Aku dipindah ke kamar mayat lagi. Tapi kan passion Anda. Oh iya, sip. Begitu dipindah, ini yang saya cari. Kan 2, netizen pada saat itu ngerongrong ke ibu ini karena Iya, sekaligus iya. polisi sekaligus dokter forensiknya gitu Iya, kan. iya. Nah ibu ini ngedengerin rongrongan netizen. Sesuai dengan balik lagi yang ku bilang, netizen keduganya 2 dari awal tuh. Iya. Si itu Danu sama si Bapak Yosep itu nggak sampai 5 tapi minimal 2 ada tuh. Udah di ini Mas ibu kayak udah dipaparin cluenya nih. Nih, gua nggak bisa ngomong kalau nih itu enggak nih. Nanti baru ngeliat ini ibaratnya udah tulisan tinggal baca deh ada N-UNU ibaratnya gitu kan. Iya. Ibarat tapi balik lagi kata si ibunya kan prosesnya lambat. Iya. Nah si ibunya yang dirongrong sama netizen gitu. Ada apa why? Tapi sebelum itu Mang, aku respect banget sama petugas dokter forensik lah gitu. Karena bisa tahu sebegitu jelas kayak
mahal banget loh ini apa namanya Iya. ilmunya Oh, tuh oh. kayak sampai tahu ini saya udah ada jam kematiannya loh, gila. Aku tadi pas dia ibu ini sebut jam kematiannya anjir, aku merinding loh. Ya ampun. Mantap Gila, ya. mantap banget. Nih kita kasih nextnya. Cus. Nih, Mm-mm. membagongkan juga nih penjelasannya dari Patroli Indonesia Ceki People. Play. Guys. Masih ingat gak kasus pembunuhan nih? Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pas Agustus 2021 lalu. Itu loh yang jasadnya ditemukan di bagasi mobil mewah yang saksinya sampai 121 orang dan olah TKP-nya sampai dilakukan sebanyak 5 kali. Akhirnya dong, setelah 2 tahun lamanya, misteri siapa pelakunya terungkap. Lega. Sebenarnya pengungkapan ini karena keponakan korban dari Tuti Suhartini yang akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Nah, sosok Danu inilah yang lantas mengungkap tersangka lainnya, yakni Yosef, si kepala keluarga dari kedua korban. Terus ada lagi istri muda Yosef beserta kedua anaknya. Walaupun sudah ada 5 orang tersangka nih, tapi masih belum ketahuan guys motif pembunuhannya karena apa. Ya, kita tunggu aja ya rilis dari polisi nanti. 121 saksi. Gila, banyak banget sih. Banyak banget itu. Kalau diperiksa juga kebayang lama banget. 5 kali olah TKP nggak nemu selama 2 tahun. Akhirnya ada yang speak up, salah satu dari pelakunya, dan kebongkar semuanya. Yang aku pikirin tuh waktu ngeliat ini FYP, ini kenapa? Semesta mau apa sih gitu? Iya. Apa yang mau tunjukin semesta gitu? Apa ada hubungannya gitu? Atau cuma cocokologi netizen doang gitu? Abang, sama Kenapa yang ke mana? up sekarang di saat sesuatu ada yang lagi up juga dan Iya. serupa tapi tak sama? Iya. gitu. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip Sama- gitu. Apakah mungkin kode gini, Yo? Yang itu juga bisa ke apa namanya? Bisa terungkap kalau ada yang speak up nih. Iya. Apakah seperti itu gitu kan? Speak up dari salah satu pelaku gitu yang jadi justice kolaborator gitu. Iya. Tadi kan motifnya belum tahu apa gitu kan, katanya kan belum ketahuan motifnya sampai sekarang apa gitu. Cuman kalau dilihat dari pelakunya nih, kok aku curiganya kayak ya udah biar yang dari istri pertama dan anak pertamanya nggak ada gitu. Jadi kayak ya di Harta dikuas gitu ya. Ya Harta mungkin. Harta ya. Nah mungkin. ini mirip juga sama jejak digital yang ini meluncur. Jos, Nih ini nyo jejak digital wawancara keluarga ya Ceki People. play. Ini juga saya disumpah dulu sama pengacara, sampai pakai Quran pun boleh, saya nggak. Saya tidak sama sekali melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, itu aja. Ini yang menjadi korban. Karena sedih anak sekali. kesayangan saya. Amel itu anak kesayangannya Pak Yosef. Kedua ya, Amel dan Yoris. Amel dan Yoris. Setelah Jadi anak Pak Yosef ada 2, Amel dan Yoris. Pak Yosef kenapa bilang tadi saya udah disumpah pakai Quran sebelum dia ke pengacara gitu kan. Bahwa saya tidak melakukannya. Karena netizen kebagi 2 pada saat itu. Sama seperti pada umumnya gitu. Ada kubu yang ini Pak Yosef nih, ada kubu yang nggak mungkin dia ini Ya pro kontra lah ya. Iya pro kontra kayak biasa kan. Makanya dia akhirnya kayak disumpah pakai Quran dan dia menyatakan dia tidak gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Setelah yayasan itu dipegang oleh Amel, kebutuhan Pak Yosef pun dipenuhinya oleh Amel. Itu memang keinginan Pak Yosef sendiri karena dengan diatur oleh Amel semuanya jadi terencana lah, tidak boros. Komunikasi dengan anak yang satu-satunya itu Yoris, itu tidak ada sampai hari ini. hubungan Mas Yoris dengan ayah Pak Yosef nggak harmonis sejak kejadian ini. Iya, kalau misalnya ketemu, papa itu suka minta uang. Kan Papa punya banyak keuntungan misalnya dari yayasan dan lain sebagainya. Enggak sih, itu terakhir itu kan yang ngelola itu saya. Oke. Sama Amel sama Mama, bukan papa. Lalu Pak Yosef Sebatas cuma mengontrol aja sih. tapi dapat bagian keuntungan dari Tidak, udah di-cut sama Mama karena papa itu boros orang. Jadi motifnya apa? Netizen menduganya pada saat ini diwawancaranya udah dibuka sama Yoris. Jadi ada sebuah yayasan yang mereka kelola. Yang akhirnya si Pak Yosef ini di-cut sama almarhum Ibu Tuti. Iya. Gitu. Jadi Ibu Tuti, almarhum Ibu Tuti, almarhum Amel sama Yoris. Karena si Pak Yosef ini boros. Kenapa boros? Kenapa? Udah bini muda gitu, ya, bininya 2 Iya, gitu iya. kan. Jadi itu yang dugaan netizen sebagai itu kayaknya motifnya untuk menyingkirkan itu. Cuman mungkin sepertinya ya, ini Iya. mohon maaf kalau salah. Kemungkinan Yoris juga kayak ke target gitu. Kayaknya
kalau Karena kan yang megang itu 3 orang, kan, tapi iya. Yorisnya enggak. Mungkin dia lagi apa namanya? Masih dikasih umur atau kayak gimana gitu. Akhirnya nggak kena. Jadi tetap aja yang megang si Yoris nih sekarang. Iya. Iya sih, aku entah karena aku kebanyakan nonton sinetron apa gimana gitu kan, rata-rata kalau misalnya ada istri baru gitu, istri muda ya. gitu kan yang lama mau dihabisi gitu kan biasanya supaya hartanya menjadi milikku gitu kan biasanya kan. Benar. Kok mirip-mirip ya? Kita langsung ke nextnya nih Jo. Cus. Nih Jo, ini video buatan netizen kayaknya Manias, karena aku nyari source di YouTube yang nggak ada gitu kan. Update kasus Subang terbaru ya kan, ibu dan anak titik terang. Katanya ada keterlibatan polisi di dalamnya. Coba Mama mau tahu dulu narasinya Ceki People. Play. Sosok oknum polisi yang menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu dalam membersihkan tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak yang berada di Subang, Jawa Barat. Melalui proses pemeriksaan yang kedua kalinya oleh pihak penyidik, kini terungkap jika Danu dipanggil kembali terkait dengan pernyataan Danu yang mengaku disuruh membersihkan bak mandi di tempat kejadian perkara atas suruhan seseorang. Adapun materi BAP berhubungan seputar kegiatan Danu tanggal 19 Agustus ketika Danu masuk TKP. Diketahui jika ternyata seseorang yang menyuruhnya mengulas bak mandi adalah oknum yang merupakan anggota Polsek Jalan Caga. Dia sempat ditegur oleh Danu saat memasuki area TKP pembunuhan di Subang. Tak hanya itu, oknum polisi tersebut juga membuka pintu menggunakan kunci yang dibawanya. Danu sendiri sempat memotret wajah polisi tersebut. Oknum polisi yang menyuruh Danu membersihkan TKP dalam kasus Subang ini menjadi bahan penyelidikan tim penyidik gabungan dari Mabes Polri, Polda Jabar, dan Polres Subang. Sekedar diketahui, saat di TKP, Danu diperintah oleh oknum polisi tersebut untuk membersihkan bak mandi. Danu juga disuruh masuk ke mobil Alphard tempat jasad Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini ditemukan dalam kondisi tertumpuk. Fokus penyelidikan terhadap oknum polisi itu dilakukan penyidik untuk pemeriksaan Danu dan pemanggilan kedua secara beruntun. Jumat tanggal 29 bulan 10 tahun 2021. Terkait munculnya oknum polisi dalam pengakuan Danu, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mendesak supaya penyidik mengusut oknum tersebut. Pengakuan Danu masuk hingga membersihkan TKP pembunuhan di Subang sempat menjadi polemik. Danu mengaku masuk ke rumah Tuti sehari setelah kejadian terjadi pembunuhan pada Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Saat itu, Danu mengaku disuruh oleh oknum polisi. Danu membuang puntung rokok, membersihkan bak mandi, hingga masuk ke dalam mobil Alphard yang lokasi penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu ditemukan. Ahmad Taufan mengatakan penyidik Polres Subang menanyakan perihal kejadian tersebut, yakni tanggal 19 Agustus tahun 2021 atau sehari setelah jasad korban ditemukan. Nah, Nyo. Jadi kalau yang aku tangkap, kemungkinan si Danu ini mau ditumbalkan. Ada beberapa laporan pada saat kasus ini ramai diungkap kan. Banyak banget sidik jari dari itu Danu gitu. Iya. Kayak di mobil, di tempat itunya kan banyak banget sidik jari dari Danu gitu. Iya. Tapi nggak lepas juga si suaminya itu dari pantauan netizen, jadi tetap kayak ke hold gitu. Iya. Cuman yang jadi pertanyaanku, kenapa yang dibersihin bak mandi gitu? Membunuhnya di sana, disimpannya di bagasi. Oh, berarti dia dibunuhnya pakai apa? I don't know, nggak tahu gitu. ya. Pokoknya TKP-nya di sana gitu, terus dia dimasukin ke bagasi gitu. Itu kan dia disuruh ke sana, suruh ke sini buat nyimpen sidik jarinya dia pada saat DNA forensik gitu. Nah, sama pertanyaanku tadi, katanya polisinya punya kuncinya. Jadi kayak polisinya buka pakai kunci sendiri gitu. Nah, itu kan berarti dugaannya mengarah ke ada kong kali kong nih gitu. Antara otaknya kan si bapak kan. Iya, ngerti. Sekelas bapak ini bisa masa Nih Nyo, kita ke next aja Nyo. Yes. Nih Nyo, di sini ada penjelasan keterlibatan Danunya kayak gimana sih nih, Ciki People. Play. Polisi memastikan Danu alias Mister bukan eksekutor pembunuhan ibu dan anak di Subang. Walau demikian, Danu mengaku mengetahui pasti kronologi pembunuhan. Danu alias Mister sudah menyerahkan diri dan mengaku terlibat dalam kasus Subang. Ia pun kini sudah ditahan di tempat khusus dan berstatus sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan Yosef Hidayat, Mimin, Arigi dan Abi sebagai tersangka kasus Subang.
Kala itu Danu mengaku diminta mengambil golok oleh Yosef. Diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. Setelah memberi golok pada Yosef, Danu mengaku tak mengetahui kejadian di dalam rumah tersebut. Danu lantas mendengar suara teriakan Amalia, ia lalu masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia disiksa secara brutal dengan membenturkan kepala ke tembok. Walau sudah mendapat kesaksian dari Danu, 4 tersangka lain justru ogah mengaku, namun begitu Yosef tak bisa mengelak ketika ditunjukkan satu bukti. Danu juga memiliki peran lain dalam kasus Subang, ia sempat membersihkan bercak darah di lantai dan membawa baju Tuti dan Amalia ke kamar mandi. Udah terlanjur kado ngeliat, disuruh mungkin ya. Karena kan dia sempat bereaksi katanya tuh pada saat dengar teriakan, dia bereaksi ngeliat yang kalau misalkan memang persekongkolan begitu ada teriakan, oh ya udah gitu. Iya benar. Iya. Dia kan cuma disuruh ambilin golok doang gitu ya. Mungkin ya nggak tahu goloknya buat beli apa. es kelapa nih. Iya ternyata benar. kepala gitu kan. Iya kan nggak tahu gitu. Wah gila sih aku nggak kebayang karena. Tapi keren loh si Danu itu ya, walaupun ini dia respect aja karena dia udah mau jadi justice kolaborator. Tadi aku ngeliat dari beberapa kuasa hukumnya gitu kan. Ya dia terinspirasi dari Richard Eliezer gitu. Baradae dia pengen jadi justice kolaborator dengan harapan ini kan udah jadi justice kolaborator terungkap dengan harapan ya dia diringankan gitu. Iya. Ini kalau misalnya seandainya Danu nggak buka mulut gitu istilahnya, kayaknya nggak akan terungkap juga gitu karena kan udah 2 tahun kan. Nggak akan terungkap. Gitu. Dan kalau Danu nggak megang bukti kuatnya, itu bisa dia yang ditumbalin. Karena sidik jari dia banyak. Iya. Cuman agak aneh gak sih kalau misalnya kayak ada satu kejadian nih, terus kayak tiba-tiba banyak sidik jari yang kayak nggak normal nih, banyak banget gitu. Kayak mungkin harus curiga gak sih kenapa nih kok banyak gitu? Apakah apa gitu harusnya nggak sih? Ya Nyok. Kayak nggak tahu aja gimana sih Nyok. Nggak, aku kan bertanya-tanya gitu. Pertanyaan kamu polos. Yang kemarin kita bahas kan masih banyak tanda tanya masuk tuh. Iya sih. Iya, kadang-kadang sih Nyonyo. Ini kita ke next aja. Just. Ninyo. Ini viral di 13 Oktober 2021. 2 tahun yang lalu, beda 6 hari gitu. Iya. Ada seorang yang katanya kerasukan dari pasien si ibu, kerasukan katanya kerasukan Amel. Tadi kan yang ini dibilangnya datangin ke mimpi ibu dokter forensik ya, ibu polisi dokter forensik. Ini kerasukan di mana ini yang mama tangkap atau apakah dia tahu cuman dia bingung nyampeinnya jadi ya udah kerasukan aja gitu kan, atau memang bener kerasukan ya kan, percaya nggak percaya gitu kan. Ini kita lihat videonya Ceki people. Play. Dupi ya sareng saha? Ini sama siapa? Oh Amel. Subhanallah. Kenapa jahat? Astagfirullahaladzim. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu dan anak. Ini Amelia ya. Subhanallah. Kok bisa masuk ke pasien saya? Kenapa ngikut barusan? Ngikut atau gimana? Ngikut ya. Pengen maksudnya tuh kok baru gitu ya? Iya. Subhanallah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayahnya Yosef. Subhanallah. La ilaha illallah. Kenapa ikut ini? Ikut masuk ke ini ke pasien saya, ke Teh Ina. Kenapa? Subhanallah. Nih mau nanya ya. Ini kan Teh Amel namanya ya. Tahu, saya juga tahu dari apa tuh Facebook ya, dari YouTube. Facebook. Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya, pas kejadian itu tahu. Iya. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jangan kejar saya. Jangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sakit, saya sakit. Ampun. Subhanallah. Sakit. Udah. Maaf. Digimanain Teh Amel itu digimana sama ayah? Dipukulin. Dipukul sakit. Dipukul. Sama siapa? Sama siapa ayah? Sama. Maksudnya sama siapa dia itu? Datangnya. Ibu Mimin. Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya?
Iya, subhanallah. Nih jadi intinya Teh Amel itu tahu ya waktu ayah sama Ibu Mimin membunuh Ibu Tuti. Enggak tahu. Lagi bobo. Sekitar jam berapa? Enggak tahu. Ya tahu-taunya Teh Amel bangun itu jam berapa? Pas tahu ada ayah disiksa itu jam berapa? Setengah 5. Anjir, aku merinding. Tadi tahu gak yang di Omdet? Yang dokter forensik kan? Jam 4 sampai jam 6. Yang kalau Ibu Tuti kan antara Ibu Tuti ya? Ibu Tuti kan jam 4 sampai jam 2 sampai jam 4. Sampai jam 24, jam 4. Nah. Yang ini jam 4 sampai jam Sumpah ini aku nggak bohong, aku merinding dari maksudnya ini kan kalau misalnya ini kejadian baru-baru kayak kan udah tahu gitu kan. Cuma ini masalahnya 2 tahun lalu. 2021 10 13. Sumpah Mamang aku merinding. Pro kontra ya mau gimana juga nggak bisa dibawa sebagai saksi di pengadilan, nggak bisa. Ya karena nggak gimana ya sulit membuktikan kan kalau kayak ginian mah. Asumsiku kalau kita mau dari segi ini ya, segi logis, mbaknya tahu. Iya. Dia bingung gimana nginfoin. Akhirnya gimmick kesurupan biar tidak ada penuntutan pencemaran nama baik, penuduhan, pemfitnahan. Asumsi dari segi logis. Kalau kita mau kasih sudut pandang metafisika gitu kan. Ya memang kesurupan karena itu kan dibunuh penasaran atau segala macam kan, identiknya kalau yang penasaran tuh karena dibunuh gitu. Dia nggak tenang, nempel ke mbaknya. Jadi aku nggak terlalu dalam ngerisetnya juga sih. Yang aku tahu yang ibu kerudung kuning, hijau, dua-duanya kuning. Nggak, ibu yang sebelah sini, ini dia itu paranormal. Nah ini kebetulan pasiennya. Nggak sengaja nyangkut, katanya mah begitu. Gitu. Tapi relate lagi waktu dia bilang dipukul sama ayah, sakit. Sesuai gitu. yang tadi kan. Sama yang Danu bilang katanya dibenturin itu kepalanya. Makanya aku playnya terakhir setelah yang tadi biar connect gitu. Astaga, lanjut lagi. Lanjut. Setengah 5. Subhanallah. Kenapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Sakit ya Allah. Emang maaf tapi ya, emang ada masalah. Maksudnya itu bertengkar dulu Ibu Tuti sama Ibu Mimin. Enggak tahu ya, Teh Amel itu enggak tahu ya. Subhanallah. Jadi intinya Teh Amel itu enggak tahu ya waktu Ibu Tuti, Mama Teh Amel dibunuh atau Ya asumsi logikanya kita pakai dari segi sainsnya, kemungkinan dia udah diceritain atau dicurhatin sama Danu. Bingung nyampeinnya pakai gimmick kesurupan gitu. Biar nggak disalahin, nggak tahu sih kesurupan gitu kan. Ya nggak? Iya. Kalau yang dari segi metafisiknya ya berarti arwah penasarannya gitu masuk ngasih tahu. Cuman kan relate sama ibu polisi, dokter forensik yang cerita dia bilang didatengin di mimpinya gitu. Dikasih tahu 2 nama. Ini juga ngasih tahu 2 nama. Iya. Ibu Mimin dan Bapak Yosep gitu. Sedangkan kalau netizen yang ngikutin dia menduganya Bapak Yosep sama Danu. Karena Danu ngelihat dia digonggongin sama ini anjing pelacak untuk ngecium bau segala macamnya gitu. Iya. Gila sih, gila. Ya mau gimana nih, video lama. Iya, nggak bisa. Maksudnya kalaupun mau dibuat-buat pun, misalnya nih mau dibikin di videonya tanggal berapa, tapi kan uploadnya upload date-nya, upload date-nya, komennya juga nih ada yang dari itu. Iya. Nih kalau di short tuh tanggalnya, ngapa? 2221. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Wadidaw sekali. Gila. Ini kita kasih ke next ya. Terus. Ninyo. Ini lastnya, alhamdulillah penantian 2 tahun lebih akhirnya pelaku tertangkap. Terima kasih Danu, kamu sudah berani jujur mengakui perbuatanmu. Semoga tersangka lainnya cepat tertangkap termasuk oknum yang berusaha menutupi kasus ini. Karena nggak tahu ya, kalau si Danu kan berarti hitungannya dia kan yang ngasih goloknya ya. Iya. Nah belum diketahui dia tahu nggak maksud minta golok tuh untuk apa tujuannya gitu kan. Si bapak itu belum diketahui. Terus yang kedua tuh dia mengetahui terjadinya itu tapi dia tutup mulut. Iya. Ya karena dia takut sama si bapaknya entah kayak gimana. Gila. Aduh si bapak udah acting begini. Lagian sumpah di kitab suci loh itu. Sumpah tidak itu.
karmanya datang 2 tahun. Iya gitulah ya Nyoh. Ya Allah. Menarik kan? Gila sih. Menarik kan? Ini FYP. Aku mikir bener juga kata netizen ya. Serupa tapi tak sama. Tapi sudahlah gitu. Aduh, aku sejujurnya tadi waktu yang penjelasan yang dari yang video sebelumnya itu otak aku tuh kayak ngebayangin kayak puyeng banget. Terlalu banyak ini ya. Iya. Aduh, pokoknya kayak aku kayak dengerin, menyimak, terus kayak membayangkan. Jadi kayak puyeng sendiri. Tapi sekarang udah kebayang kan? Udah. Nah, itulah berhasil Nyonya. Sengaja mama nggak ngebrief Nyonyo biar nangkep nggak nih gitu. Ternyata udah berhasil kan nangkep. Nah, iya. Kita ke intermezzo aja ya. Ya. Aduh Yosep tolonglah meluncur. Just. Nyo. Yes. Ada Meng. Ciki people. Play. Kenapa? Itu kenapa Nyo biasanya? Gak tahu. Drama aja gitu, takut atau kayak gimana? Biasanya kalau aku kayak gitu, kenapa? Aku samperin langsung aku, kenapa? Gitu. Ini mungkin dia mau ngasih tau lubang hidung gua kegedean gitu. Itu gede banget. Enggak, itu kotor. Oh kotor. Kotor, upilnya belum dibersihin. Drama banget nih, drama sejak dini sih Meng. Aduh, mau nyontoh Bapak Yosep apa? Kita kasih next ya. Yes. Nyo, malu-malu tapi mau. Disuruh masuk dia nggak mau, begitu dibilang ya iya sih nggak muat karena gendut, masuk maksain. Ceki people. Play. Masuk ya. Tuh. Males. Gak mau balik bukain. Nggak mau. Bisa buka sendiri kok. Malah ditutup ya. Dibuka lagi. Tapi nggak mau masuk. Gimana cara bukanya? Lucu banget tangannya. Ayo gimana usaha? Ayo usaha. Lucu banget tangannya. Usaha. Dorong. Oh. Gimana coba? Baru tunggu di sini. Baru tunggu Ciki di sini. Cepetan. Lucu banget. Nggak mau. Muat nggak? Nggak muat Ciki tenang. Ciki badannya gembrot. Langsung tuh. Enak aja gembrot, muat kali. Begitu nyenggol gengsinya dia, enak aja gembrot, muat kali. Ya Allah, tolong. Aduh. Lucu banget pas gitu tangannya. Iya, tolonglah. Kita kasih lagi meluncur. Cus. Nyo, lastnya aku nggak ngerti. Ceki people. Play. Ya Allah. Dari itu tadi nggak ngerti maksudnya apa. gerahan kali. Oke. Kenapa Tapi harus posisinya begitu? begitu? Kenapa posisinya harus gitu ya? Apa dia bingung sama tingkahnya sendiri gitu? Kenapa gue begini-begini ya? Ya lu aja bingung gimana kita? Sumpah, ini buat intermezzo bagus nih. Cuman apa bridgingnya? Kalau tadi kan kucing drama sejak dini, terus kena gengsi, dia maksa masuk. Ini apa? Aku harus bilang apa buat bridging, buat ngebuka ininya apa? Ya udahlah bingung. Gak tahu. Dia ini kayaknya lagi mau mencoba baby freeze. Wah, gitu. Gak ngerti. Udahlah Nyoh, meluncur kita ke Say Thank to Super Thanks aja Nyoh. Meluncur. Nyoh, Yes. Super Thanks kali ini ada 2. The one and only. Yang Dari pertama kita buka dari Alfia Tafiana Bipriliquin. Sikat Ibu. Selamat siang Nyomang dan Satu People. Hari ini aku mau nyimak lagi dan Nyomang lama-lama puyeng dan capek sama orang-orang yang berkuasa yang selalu mencoba mengendalikan hukum semau mereka tanpa memperdulikan kemanusiaan. Next kita sikat dari Abiu. Selalu nitip sendal ke Alfia cantik. Kunci skenario semua kasus yang pernah ditangani pasti ada pada Sam dan Ferdi S. Nyomang ketar-ketir asli. Coba hipnotis aja biar semua rahasia terbongkar katanya. Kita panggil Uya Kuya. Nggak ada. Tukang san hajatan. Sikat. Ada, aing liar mama. Sama, mamang juga liar. Nextnya ada Lisarum. Numpang sendal ke Alfia member Sultan. Wow. Nyomang nggak kepo kenapa pangkat Pak Salah Pak FS. Waktu kasus Mina di bawah Pak ini dipecat pakai
susah nggak kebaca tulisannya. Nextnya Cruella. Aku nggak banyak komentar Nyomang, cuman mau bilang aku bangga sama the power of netizen dalam membantu kasus Jessica ini. Gokil, polisi, detektif lewat, standing applause buat the power of netizen. Yang ini juga netizen kan yang ini. Semuanya kita netizen. Iya. Tadi aku mau bikin kompilasi kemarahan netizen dibilang intelijensinya kurang. Dia bongkar sama netizen nih. Ini Viti yang berbicara cuma tadi ini lebih menarik ya. Karena serupa tapi tak sama. Mungkin kayak clue buat menyelesaikannya kurang lebih mirip-mirip. Nextnya Mayuda Pratama, Koko kecil Yesye. Mang, kalau ada sesi mukulin Pak Edi cacing kabarin ya. Sumpah sebel banget lihat beliau Pak Jasa dulu pas kuliah waktu dijelasin tentang jenis-jenis kriminal masuk gak sih? Lo gabaya tak wawancara Jessica yang isinya daging di stop. Wow. Itu yang trigger. Eni Cynthia, numpang Kalvia, aku salfok sama senyumnya Hakim. Ada apakah dengan Sambo lambat laun mulai terbongkar, ngeri emang. Asli Yaya Nurhayati. Numpang lapaknya Kalvia hadir nyimak Nyomang, no comment lah, aku mah liar Asli Andy Leoret, Alvia Nyomang. Kalau point of view gua sih bukan pada membela Jessica tapi lebih kepada betapa buruknya sistem peradilan di Konoha. Iya itu banyak yang miskom kayak ngapain dibela dulu jadi pelaku. Bukan masalah itu. Masalahnya kan kurang apa ya? Kayak nggak ada otopsi bisa ada case kasarnya kayak gitu. Terus kurangnya barang bukti. Ini lebih ke sistem peradilan di Konoha. Benul. Dimana tanpa dukungan ini bener pisan anjir, hanya dengan berdasarkan pada asumsi liar bisa. Ini bener pisan. Mulai dari menilai bentuk wajah sampai menebak gerak. Asli. Gimana nggak banyak korban salah tangkap kalau begini? Eta pisan. Hal yang menimpa Jessica sewaktu-waktu bisa menimpa siapa saja termasuk eta pisan. Mana bisa baca pikiran anjir. Kesimpulannya adalah ada Markus disebutnya makalah kasus diisi. Eta pisan Andi Leoret. Tapi banyak netizen yang salah tangkep. Yang terutama yang kubu kontra ya ngapain dibela, bukan ini bukan dibela. Kalau misalnya at the end setelah proses yang transparan ternyata memang Jessica melakukannya gitu kan, ya udah at least transparan gitu biar kita nggak deg-degan nih gitu. Susah. Nextnya dari Syahrul Makmur, numpang menghayal lagi ya Mbak. Sikat. Pak Ed ngomong ini nggak normal. Hey, ente normal Pak Ed. Biasanya orang berbicara sok keras gak jelas itu menutupi suatu kesalahan dan kebohongan. Mudahan kebenaran terlekas terungkap. Nyomang sehat-sehat ya. Pamit dulu mau cari obat sakit kepala, pusing lihat tingkah Pak Ed. Aku juga liar Tuan Nugroho, Malma Gata dan Koko kecil numpang lapak itu berkomentar. Makin banyak kejanggalannya, pusing deh jadinya. Udah mending ngeliat mukanya Mamang jadi adonan donat lagi. Allah ya boy. Lasas dari Shirley Firdianti. Numpang lapaknya ke Alvia. Berarti kasihan cabe-cabean yang bonceng 3 dong. Mereka dianggap kriminal semua. Bercanda cabe. Lagi ketilang. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santu kita, Kak Alvia Gataviana Biprilly Queen sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang untuk komen petition bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, tutup mangkok, cabut dulu dan ciao.